Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baiklah, segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yaitu aksiologi, yang dimana materi ini saya dapatkan dari referensinya Firdausi Nuzullah Muhammad Unis Yadri KA Lailatul Fitriyah dari dosen sosiologi. Baik, di poin pertama yaitu pengertian aksiologi. Nah, aksiologi ini berasal dari kata Yunani yaitu nilai dan teori, yang berarti teori tentang nilai. Nah, Sumatri pada tahun 1956 menyatakan bahwa aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khusus etika. Nah, baik teman-teman, aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Jadi, hakikat yang ingin dicapai aksiologi adalah hakikat manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Nah, objek kajian aksiologi adalah menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu, karena ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral sehingga nilai kegunaan ilmu itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Nah, aksiologi disebut teori tentang nilai yang menaruh perhatian baik buruk atau biasa dikenal dengan good and bad, benar dan salah, ya, serta tata cara dan tujuan mean on end. Baik. Yang di poin berikutnya yaitu komponen pada aksiologi. Yang pertama, etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti adat kebiasaan. Dalam istilah lain dinamakan moral, yang berasal dari bahasa Latin mores, kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Etika adalah cabang filsafat aksiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Baik, yang kedua yaitu estetika. Estetika merupakan bidang studi manusia mempersoalkan tentang nilai keindahan. Keindahan mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam suatu hubungan yang utuh menyeluruh. Maksudnya adalah suatu objek yang indah bukan semata-mata bersifat selaras serta berpola baik, melainkan harus juga mempunyai kepribadian. Di poin ketiga, ada beberapa karakteristik nilai yang berkaitan dengan aksiologi. Yang pertama itu nilai objektif atau subjektif. Nilai itu objektif jika ia tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Sebaliknya nilai itu subjektif jika eksistensinya, maknanya, dan validitasnya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian tanpa mempertimbangkan apakah ini bersifat bersifat psikis atau fisik. Dan yang kedua yaitu nilai absolut atau relatif. Nah, suatu nilai dikatakan absolut atau abadi apabila nilai yang berlaku sejak masa lampau dan akan berlaku sepanjang masa, berlaku bagi siapapun tanpa memperhatikan ras maupun kelas rasional maupun kelas sosial. Baik, di poin berikutnya yaitu aksiologi menurut para ahli. Adapun definisi aksiologi menurut para ahli, yang pertama menurut Kasloff, pengertian aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan.
Yang kedua, menurut Wibisono, makna aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika, serta moral sebagai dasar normatif penelitian dan juga penggalian dan juga penerapan ilmu. Yang ketiga, menurut Jujun S. Surya Sumantri, arti aksiologi adalah teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Di poin berikutnya ada bagian dari aksiologi. Yang pertama adalah moral conduct, yaitu tindakan moral. Bidang yang satu ini melahirkan disiplin khusus ya yang kita kenal dengan istilah etika. Yang kedua yaitu exdetics atau exdetics expressions, yaitu keindahan, ekspresi keindahan. Bidang ini menimbulkan atau melahirkan suatu keindahan. Dan yang ketiga yaitu socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan atau memunculkan filsafat ya sosiopolitik. Di poin yang keenam ada fungsi aksiologi. Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa aksiologi merupakan bidang filsafat yang mengkaji masalah nilai terutama dalam etika dan estetika. Filsafat ini memberitahu kita tentang yang baik dan yang tidak baik. Aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Penjelasan ini membahas nilai dari sudut pandang filosof. Aksiologi terutama menentukan baik dan buruk bagi individu dan bangsa. Itu menetapkan standar baik dan buruk. Semua kehidupan sosial kita sebagian besar bertumpu pada cabang filsafat ini. Kemudian ada juga di poin berikutnya yaitu contoh aksiologi norma hukum. Fungsi norma hukum khususnya jika hukumnya mati salah. Mengapa salah? Apakah karena jenis hukuman ini tidak adil? Jika ya, mengapa tidak adil ya? Jika karena kehidupan manusia memiliki nilai sehingga tidak boleh sengaja diambil oleh manusia lain, lalu apa jika ada yang dapat menyampaikan nilai tersebut? Ya, apakah masyarakat atau budaya memberikan nilai ini, atau dengan kata lain adakah cara untuk membumi, yaitu untuk menetapkan prinsip yang tidak dapat diubah dan mendasari alasan tertentu klaim nilai kita? Ada ketidaksepakatan yang meluas tentang banyak aspek aksiologi, tetapi itu tetap menjadi topik yang menarik dan hidup. Itulah tadi artikel yang bisa kami kemukakan ya, yang bisa saya kemukakan pada semua kalangan berkenaan dengan pengertian aksiologi menurut para ahli, aspek, fungsi, bagian, dan contohnya di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Semoga memberi wawasan untuk kalian yang membutuhkannya. Dan masuk di poin yang berikutnya, itu ke-8 adalah kesimpulan. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu asios yang berarti sesuai atau wajar. Sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dapat dipahami sebagai teori nilai. Aksiologi ilmu atau aksiologi nilai adalah ilmu atau adalah nilai pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Kaitan antara aksiologi dengan filsafat ilmu adalah ilmu yang bersifat objektif tapi kadang-kadang bersifat subjektif. Dikatakan objektif jika nilai-nilai tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Di poin berikutnya yaitu di poin ke-9 ada saran. Nah, seorang pendidik hendaknya tahu akan pentingnya hakikat nilai yang akan diajarkan kepada para anak didiknya, sehingga anak didik mengetahui etika keilmuan yang bermoral dalam ilmu yang mempelajarinya atau yang dipelajarinya. Semoga makalah ini atau materi melalui video ini bisa menjadi bahan acuan dan semangat untuk mengkaji dan membuat makal yang semakin baik. Pembahasan mengenai aksiologi ini mungkin masih kurang sempurna dan memang masih kurang sempurna. Oleh karena itu saya selaku pemateri masih membutuhkan saran dan perbaikan dari para pembaca atau dari para pendengar. Sekian penjelasan dari saya mengenai aksiologi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.